Selamat datang kami ucapkan kepada para siswa sekalian. Pada video ini akan membahas lanjutan materi IPS kelas 8, masih bab 4 mengenai perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Untuk mengingatkan kembali, silahkan bisa dibaca KD pada bab 7 ini. Bisa kalian baca sendiri untuk KD-nya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran dari bab 4 ini juga bisa kalian baca sendiri. Apabila sudah, mari kita lanjutkan ke materi. Pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya, kita telah membahas poin A. Maka kita lanjutkan untuk yang poin B, kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia menyebabkan perubahan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah kolonial terhadap bangsa Indonesia, mari kita bahas pada pembahasan berikut ini. Yang pertama, pengaruh monopoli dalam perdagangan. Pada awalnya, VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang. Akan tetapi, dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar atau monopoli. VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Akhirnya, VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan, tetapi juga menguasai politik atau pemerintahan. Akibat monopoli, rakyat Indonesia sangat menderita. Dengan adanya monopoli, rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. VOC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah. Padahal apabila rakyat menjual kepada pedagang lain, harganya bisa jauh lebih tinggi. Ini merupakan perkebunan cengkeh yang berkembang di berbagai wilayah di Indonesia. Selanjutnya, pengaruh kebijakan kerja paksa. Kerja paksa pada masa pemerintahan Belanda banyak ditemukan di berbagai tempat. Banyak penduduk yang dipaksa menjadi budak dan dipekerjakan di berbagai perusahaan tambang ataupun perkebunan. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat disaksikan hingga masa sekarang adalah pembangunan Jalan Anyer Panarukan atau yang disebut dengan Jalan Raya Pos. Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Mereka tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak. Akibatnya, ribuan penduduk meninggal baik karena kelaparan maupun penyakit yang dideritanya. Ini merupakan suasana kerja paksa pada masa penjajahan Belanda. Selanjutnya, pengaruh sistem sewa tanah. Saat Inggris menguasai Indonesia, tanggung jawab kekuasaan atas wilayah diserahkan kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Yang kedua, harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Dan yang keempat, bagi yang tidak memiliki tanah, dikenakan pajak kepala. Sistem sewa tanah menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah. Padahal, tanah tersebut adalah milik rakyat. Hasil sewa tanah tersebut sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajah. Ini merupakan
foto dari Kebun Raya Bogor yang merupakan bukti adanya kekuasaan pemerintah Inggris di Indonesia. Selanjutnya, pengaruh sistem tanam paksa. Ketentuan kebijakan tanam paksa yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda sangat memberatkan masyarakat Indonesia, apalagi pelaksanaannya penuh dengan penyelewengan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat antara lain, yang pertama, menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. Yang kedua, kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Yang ketiga, waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Dan yang keempat, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Nah, ini merupakan gambar tanaman teh, tanaman kopi, dan tanaman kakao sebagai tanaman ekspor utama Belanda dari Indonesia pada masa penjajahan. Itulah beberapa kebijakan dari pemerintah kolonial yang sangat menyengsarakan rakyat Indonesia pada saat itu. Namun, ada berbagai perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Apa saja itu akan kita bahas pada video berikutnya. Semoga materi kita kali ini bisa dipahami.